saya Julian Amrullah, guru bidang studi akidah akhlak dari MI Negeri 1 Kota Bukit. Kalau boleh tahu, sejak tahun berapa Pak Bapak mengajar di sini? Pertama SK di sini yaitu tahun 2019 bulan Maret, PMT dari Kantor Kementerian Agama Kota Bukit. Oh, berarti baru Pak ya? Baru beberapa tahun di sini. Baru 3 tahun kurang lebih. Mungkin kita langsung saja Pak ya masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, apakah sekolah di MI ini menerapkan kurikulum 2013 atau kurikulum darurat Pak? Kalau 2019 pertama kali saya masuk ke sini itu menggunakan kurikulum 2013. Kemudian ada COVID tahun 2020 dan 2021 itu kami kembali menggunakan sesuai dengan arahan pemerintah itu menggunakan kurikulum darurat. Jadi ketika Bapak pindah ke sini, itu sekolah ini sudah menerapkan kurikulum 2013 yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Ya, ketika saya tiba di sini, pas saya masuk di sini kurikulum 2013 itu sudah dipakai di sekolah ini. Kalau sekarang kan mungkinnya udah berlalu ya Pak. Nah, jadi sekolah ini menerapkan kurikulum yang mana Pak? Atau dua-duanya? Berhubung ini kan masih ada daerah kalau dari Kementerian Agama sendiri kan ini akan menerapkan dengan status levelnya masing-masing kan. Kalau sekarang kami sudah menerapkan tatap muka secara tatap muka dan menggunakan kurikulum 2013. Menggunakan kurikulum 2013 baru sekitar beberapa bulan ini atau semester genap ini. Kira-kira Bapak tahu nggak Pak, awal tahun berapa lah diterapkan kurikulum 2013 ini? Kurang tahu juga kalau di sekolah ini. Iya, di sekolah ini diterapkan. Iya, kalau baru masuk tahun 2019 sudah diterapkan kurikulum 2013 ini. Oke Pak, apakah harapan sekolah dengan melaksanakan kurikulum 2013 ini Pak? Harapannya ya sesuai dengan harapan pemerintah juga kan dengan kurikulum 2013 ini di mana siswa lebih aktif dan kreatif dalam menyampaikan apa yang ilmu yang dia dapat ketimbang gurunya. Mungkin apakah kurikulum 2013 sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajarannya di sekolah ini Pak khususnya? kalau untuk di sekolah ini karena ini MI Negeri satu-satunya di Riau itu sangat perlu dan dibutuhkan kurikulum 2013 ini dan berasa dan saya rasa juga sudah cukup diperlukan di sekolah di madrasah ini. Jadi bagaimana Pak kesiapan Bapak dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 selama mengajar di sini? Untuk kesiapan saya mengajar, saya telah menyiapkan perangkat pembelajaran serta media, metode dan lain sebagainya yang saya persiapkan terlebih dahulu guna untuk melaksanakan implementasi kurikulum 2013 ini. Jadi persiapannya sudah banyak, RDP, silabus, program tahunan, dan lain sebagainya. Bagaimana interaksi guru dengan siswa selama kegiatan belajar mengajar berlangsung Pak? Untuk interaksi guru dan siswa selama belajar mengajar berlangsung sesuai dengan kurikulum 13 kan di sini siswa dituntut untuk lebih aktif dalam pembelajaran ketimbang gurunya. Jadi kadang kita melakukan sistem kelompok, kerja kelompok, kadang juga sering menyuruh siswa untuk maju ke depan memberikan apa yang presentasi yang dia dapatkan. Menurut Bapak, apakah kurikulum 2013 ini mampu meningkatkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar Pak? Kalau misalkan memang mampu, atau berikan alasan mengapa? Kurikulum 2013 ini saya rasa mampu untuk meningkatkan sistem belajar siswa kan, karena alasannya contohnya kan siswa lebih aktif dalam belajar, siswa juga lebih kreatif dalam menerapkan ilmu yang disampaikan guru. Jadi tidak hanya guru yang kreatif, tapi juga siswa juga jadi lebih kreatif dalam menyampaikan apa yang diajarkan oleh guru. Selama Bapak mengajar menggunakan kurikulum 2013 ini Pak, apakah ada
di sini karena di sekolah dasar ya, Ya. mungkin siswanya lebih aktif ketimbang sekolah menengah ataupun sekolah atas kan. Jadi untuk mengatur siswa itu agak sulit ketika melaksanakan menerapkan itu kan. Ya solusinya dengan cara berpikirkan siswa dan mengatur siswa-siswa yang dulu tahu itu memiliki kepintaran kan. Jadi mengaturnya dengan membagi siswa tersebut ke dalam beberapa kelompok yang kelompok siswa yang pintar sehingga yang lainnya bisa mengikuti kegiatan 2012 ini. Apakah sebelum mengajar Bapak mempersiapkan program tahunan atau semesteran, mingguan dan harian? Iya, semester, tahunan, silabus, harian, mingguan, bahkan sampai ujiannya Itu disiapkan secara bertahap atau langsung Kak? disiapkan secara Bisa secara bertahap ya? Apa yang Bapak ketahui tentang silabus? silabus sendiri itulah pokok dari setiap 1 tahun semester. Di antaranya silabus itu di dalam silabus itu terdapat rincian kita mau melaksanakan pembelajaran dalam kurun waktu per minggu. Jadi dalam 1 tahun itu berapa minggu efektifnya, berapa minggu tidak efektifnya. Dan di silabus juga cuma ada 3 atau 4 materi pokok yang belum materi pokok saja. Dan di situ cuma disebutkan KI, kompetisi inti dan kompetisi dasarnya saja, tanpa materi secara spesifik. Tadi-tadinya Kak? Ya, tadi saja. Kira-kira apa manfaat dari silabus yang telah Bapak buat? Manfaatnya tentunya untuk ketika pembuatan rencana pelaksanaan pembelajarannya di RTP-nya. Jadi kita membuat RTP-nya lebih terinci lagi dengan melihat silabus tersebut. Bagaimana kesiapan silabus sebelum proses pembelajaran? Kalau silabus itu sudah siap setiap 1 semesternya, jadi kami buat per 1 semester dan kemudian baru membuat RTP-nya per Jadi silabus itu sudah, Ya, sudah secara jadi. langsung sudah disiapkan Pak ya? Jadi program tinggal tahunan dan silabus. Jadi tinggal RTP-nya dibuat Tahap sesuai tahap sesuai dengan yang efektifnya di silabus tadi berdasarkan KKD. apakah Bapak membuat silabus itu sendiri atau hanya mengutip kemudian dikembangkan sendiri dengan kondisi sekolah? Kalau silabus sendiri mengutip dan dikembangkan sendiri dari sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah dan situasi dan kondisi dari materi yang akan disampaikan. Oh, berarti ketika kita mau membuat silabus itu Bapak harus mencari banyak referensi. Iya, banyak referensi yang harus dicari dari di sini kan madrasah kan, madrasah lain, dari madrasah lain, dari sekolah-sekolah lain juga. Dan buatnya itu per individu kan Pak? Paling ini Harus buat sendiri. iya harus buat sendiri. Bagaimana Bapak memasukkan unsur dari kurikulum 13 ke literasi, saintifik, HOTS, PPK, keterampilan pada abad 21 ini Pak? Kalau memasukkan kurikulum 2013 ini ya, Unsurnya Pak, ke dalam unsurnya. HOTS, ke HOTS. PPK. bentuk soal. Kalau ke dalam bentuk soalnya kan ini menuntut siswa untuk kreatif kan, inti dari kurikulum 2013 ini. Jadi kan memasukkan unsur itu misalnya ke dalam unsur soalnya. Jadi soal itu setiap semester kami buat dengan sistem seperti ya bercerita, pengalaman anak sendiri, membuat contoh soal dengan yang sangat yang mudah dimengerti anak sendiri, kemudian baru pertanyaan di akhirnya yang mengarah ke jawaban sesuai dengan kurikulum 13 yang kita capai. Bagaimana cara Bapak memadukan unsur dari kurikulum 2013 ke dalam silabus dan GPP yang telah Bapak buat? Kalau untuk dalam silabus itu kan hanya memasukkan KI, KJ dan indikatornya saja kan, tapi tidak terlalu banyak untuk memasukkan
kurikulum 2013-nya. Nah, ketika di FEP itu bisa memasukkan kurikulum 2013 itu pada media, metode, dan strategi pembelajaran yang akan dilakukan di dalam kelasnya nanti. Kurikulum 2013 itu sangat ya banyak masuknya di FEP ketimbang di silabus. Nah, sekarang kita bertanya tentang RPP, Pak. Apa yang Bapak ketahui tentang RPP? RPP rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu rencana guru untuk melaksanakan pembelajaran di kelas mulai dari apresepsi, pembukaan, isi, dan penutup. Apakah RPP yang Bapak buat itu sudah sesuai dengan kurikulum 2013 ini, Pak? Kalau menurut dari aturan yang saya lihat dan yang saya contoh dari sekolah lain, juga melihat referensi-referensi lain itu sudah sesuai dengan apa yang dibuat berdasarkan kurikulum 2013. Apa yang Bapak lakukan di awal kegiatan pembelajaran? Untuk di awal kegiatan pembelajaran kami pastinya memberikan apresepsi, yaitu sebagai baik itu berupa motivasi, cerita, ataupun apalagi saya kan guru akidah akhlak, tentang akhlak atau sopan santun orang, lebih ke memberikan motivasi pada siswa agar semangat belajar. Oh, berarti apresiasi ini, Pak, selalu setiap hari Bapak terapkan? Setiap hari Pak diterapkan ketika memulai awal pelajaran. Apakah itu masuk ke dalam peraturan sekolah, Pak? Atau hanya sesuai dengan per individu gurunya? Sesuai dengan per individu gurunya, bukan dari sekolah juga. Model apa yang Bapak gunakan atau strategi apa yang Bapak gunakan dalam pembelajaran berlangsung? Kalau dalam pembelajaran berlangsung itu tergantung dari situasi dan kondisi materi. Kalau materinya sesuai dengan materi guru mata pelajaran saya, kalau seandainya tentang akhlak tercela atau akhlak terpuji, itu saya lebih memakai sistem ceramah, kemudian dengan memberikan contoh langsung siswa sendiri yang maju ke depan kelas sebagai contoh dari akhlak terpuji atau akhlak tercela tersebut. Kemudian ketika tentang Asmaul Husna yang banyak memakan waktu dan banyak pembahasan tentang Asmaul Husna, itu menggunakan sistem strategi kerja kelompok di mana siswa mempresentasikan hasil dari satu Asmaul Husna beserta contoh dan lain sebagainya. Kalau misalkan memakai media itu, Pak, ada nggak, Pak? Nah, ya sesuai dengan itu juga. Biasanya kalau saya memakai media itu di awal semester, yaitu tentang kalimat thayyibah atau kalimat yang baik kan. Itu kan tentang memberikan contoh gambar, jadi menggunakan media e-focus. Oh, iya. Setiap awal semester biasanya saya kan menggunakan karena materinya harus pakai itu. Berarti sarana prasarana di sekolah ini sudah cukup memadai, Pak? Alhamdulillah sudah. Aktivitas apa, Pak, yang Bapak lakukan dalam kegiatan akhir pembelajaran? Kalau dalam akhir kegiatan pembelajaran, saya mengingatkan kembali siswa tentang pelajaran apa yang diajarkan hari itu. Kemudian memberikan tugas jika memang ada yang mau diberikan tugas. Kalau tidak ada, saya menunjuk satu atau dua siswa untuk mengulangi apa materi yang dipelajari hari itu. Oh, berarti Bapak memberi tugas itu tidak setiap akhir pembelajaran, Tidak Pak, ya? setiap hari pembelajaran. Disesuaikan saja, Pak, ya? Disesuaikan dengan materi Ketika yang butuh untuk memberi tugas, kalau ya, tidak kalau tidak hanya memberikan pertanyaan tentang materi yang materi saat itu. Model penilaian apa yang Bapak gunakan dalam pembelajaran? Model penilaian yang pilihan ganda atau cara Misalkan Bapak memberikan tugas-tugas atau proyek atau remedi atau kalau di akidah sendiri hafalan, proyek, hafalan, berupa hafalan, tugas-tugas, tugas pekerjaan rumah kan, ulangan harian dan ulangan tahunan, hanya itu kalau dia di akidah lah kan. Kalau guru lain itu mungkin ada praktek dan lain sebagainya, saya tidak tahu dari itu, cuman apakah selama Bapak mengajar itu menemukan hambatan dalam sistem penilaiannya, Pak?
keberatan dalam sistem penilaian saya rasa tidak ada yang menilai sesuai dengan kemampuan siswa dan sesuai dengan apa yang telah mereka dapat. Kapan saja Bapak melakukan penilaian? Di setiap hari atau setiap minggu atau setiap hari semester? Untuk penilaian hariannya itu setiap minggu ada ulangan harian, kemudian setiap semester, tengah semester dulu, setiap minggu, setiap tengah semester dan setiap akhir semester 1 sampai akhir semester 2. Nah, sekarang kita masuk ke paradigma baru Pak ya. Apa yang Bapak ketahui tentang kurikulum paradigma baru Pak? Iya, pernah nggak Bapak mendengar kurikulum paradigma baru? Kalau paradigma baru kali ini Oh, baru kali ini Pak ya. Jadi sebelumnya Bapak belum pernah cari tahu tentang kurikulum terupdate ya Pak ya? Kalau yang setahu saya kalau di Kementerian Agama mau dipakai ini kurikulum merdeka sebenarnya. Iya. Iya. Ya kan ada sekarang nih ada kurikulum 2013, terus paradigma baru, terus kurikulum merdeka. Ya kalau yang paradigma baru itu kalau yang merdeka ini Jadi Bapak belum pernah mengikuti pelatihan atau seminar tentang kurikulum paradigma baru ini Pak? belum. Gitu ya Pak ya. Harapan Bapak pada kurikulum merdeka Pak? Bukan paradigma baru, berhubung Bapak belum tahu soal paradigma baru, mungkin Bapak ada tahu sedikit tentang kurikulum merdeka Pak? Kurikulum merdeka itu baru tahu namanya baik. Jadi belum tahu Belum Pak ya? pernah disosialisasikan maupun belum pernah tahu juga bentuknya kurikulum untuk merdeka itu cara bentuknya belum tahu. Baru dapat beberapa hari ini baru dikabari bahwasanya mau memakai kurikulum merdeka ini. Mungkin ini saja Pak wawancara kita pada hari ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak karena telah bersedia saya wawancarai. Di sini saya mohon untuk minta tanda tangannya Pak. Ini, Pak. Di sini. Di sini tanda tangan. Iya Pak. Namanya Pak. Sekali lagi terima kasih Pak ya. Iya, sama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi